Bismillah, Alhamdulillah kita ketemu lagi Ustaz untuk sesi yang ketiga ini. Masya Allah, pada sesi-sesi yang lalu kita sudah sangat banyak menimba ilmu dari antum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan antum, insya Allah. Amin. Pada pertemuan atau sesi kali ini Ustaz, kita akan melanjutkan masih terkait dengan pembahasan mungkin istilah antum intertekstual ya. Ya. Kalau di sesi yang lalu itu kita bahas tentang Yudaisme. Nah sekarang kita membahas tentang agama Kristen. Nah Kristen ini apa? Bisa kita istilahkan Kristianisme atau seperti apa? Ya. Atau ada istilah khusus? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kristen sebagaimana disebutkan di muka pada episode berikut sebelumnya bahwa para nabi tidak pernah memberikan satu nomenklatur tentang agama yang mereka bawa kecuali berserah diri kepada Allah dan menyembah hanya Allah Azza wa Jalla saja. Dan tentu ini cakupan dari mana Islam. Dalam arti Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu seorang yang berislam dan mendakwakan Islam dengan Injil yang diturunkan kepadanya. Istilah Kristen atau Kristianisme itu memang istilah yang baru muncul jauh setelah atau jauh sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke hadirat Allah. Ya, jadi Christianity atau bahkan dulu namanya Nazarenes atau Ebionim, banyak sekali nama-nama alias dari Kristen itu. Cuman yang digunakan sekarang kita gunakan Kristen lah untuk memudahkan dalam kajian studi ahli kitab. Jadi tepat aja kalau kita katakan Kristianisme. Tepat. Bedanya Kristologi? Nah, Kristologi ini logi, studi tentang Kristus. Jadi studi tentang Yesus, Kristologi. Kristologi adalah studi tentang Yesus, sebagaimana Mariologi adalah studi tentang Maria. Oh, nah ini karena jadi lebih spesifik kepada Yesusnya. Ya, umat Katolik itu lebih menekankan pada sosok Maria, Bunda Maria kata mereka. Meskipun tetap Yesus adalah satu figur sentral, tetapi tidak seperti Protestan. Katolik menekankan pada sosok Mary. Makanya ada Mariologi. Jadi kalau tidak tepat kita katakan Kristologi kalau untuk diskursus ini. Iya. Nah, sebenarnya Kristologi ini bisa kita bawa, dia agak sedikit elastis ya. Begini, dalam Islam kita bisa katakan dengan aman, Quran itu juga membahas Kristologi. Ya. Dalam makna studi tentang Kristus, tentang Nabi Isa, itu juga ada. Dan Al-Quran juga memiliki elemen Mariologi, studi atau informasi tentang Maryam yang dapat digali menjadi satu cabang ilmu, gitu ya. Bedanya, kalau umat Kristiani, saya memandangnya Kristologi di situ lebih kepada Kristolatry. Dalam bahasa Inggris, idol itu artinya berhala. Kalau idolatry, praktek penyembahan berhala. Nah, Kristolatry berarti penyembahan kepada Yesus. Nah, itu tidak ada dalam Al-Quran, adanya Kristologi. Ya, ini agak main istilah. Sebenarnya lumrah saja kita mengatakan itu Kristolatry, penyembahan terhadap Yesus, karena memang umat Kristiani mayoritasnya meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi penyembahan kepada Yesus. Nah, itu bedanya antara Kristolatry and Christology. Itu Ustaz. Masya Allah. Ini perbedaan. Ya, cukup membingungkan juga antara penggunaan istilah-istilah itu ya. Ya, tapi intinya Kristologi itu sesuatu yang ada dalam Al-Quran saja. Ya. Artinya terafirmasi dalam Al-Quran. Terafirmasi dalam aspek-aspek, bahkan bukan hanya mengafirmasi, menegasi juga. Jadi Al-Quran itu sifatnya selain mengafirmasi juga menegasi dan juga mengoreksi dan merevisi. Saya memberi rumus KKP, koreksi, pokoknya mengoreksi, afirmasi dan juga revisi gitulah. Ya. Nah, salah satu kalau kita berbicara teologi mereka Kristianisme, yang paling populer itu terkait Trinitas. Ya.
Nah, mungkin bisa Ustadz memberikan penjelasan seperti apa sih sebenarnya akidah atau teologi Trinitas itu. Karena sebagian orang ada yang mengklaim bahwa enggak, sebenarnya mereka juga menyembah hanya satu Tuhan saja, Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah, kira-kira seperti apa, Ustadz? Karena kan dalam negara kita ini secara undang-undang agama yang diakui secara undang-undang itu adalah agama yang berkeyakinan terhadap sebagaimana Pancasila sila pertama kan, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sementara kan Kristen ini juga masuk di situ. Nah, seperti apa? Apakah mereka ini memang monoteis atau korelasinya dengan Trinitas itu seperti apa sebenarnya hakikatnya atau penjelasannya, uraiannya? Nah, dalam Al-Qur'an itu disebutkan wala taqulu tsalatsa. Intahu khairul lakum. Jangan katakan tiga. Tiga apa aja? Mau satu dari yang tiga, ada tiga dewa, tiga dewi, tiga Tuhan, tiga. Pokoknya jangan katakan tiga. Karena Allah itu wahid, ilahun wahid. Allah itu satu, gitu ya. Nah, tiga di sini bermakna bisa trinitas atau triteisme. Triteisme itu misalnya tiga Tuhan yang disembah masyarakat Babilonia kuno dan Mesopotamia. Anyway, dalam suatu mendekati konsensus di tengah sarjanawan Bible di Barat bahwa doktrin Trinitas itu ada setidaknya 3-4 abad peninggal Yesus. Awal munculnya. Awal munculnya. Dan kita tadi sudah singgung di dua sesi sebelumnya bahwa untuk menelisik satu agama maka pelajari generasi pertamanya. Trinitas adalah sesuatu yang muncul bukan dari kesepakatan, ijma gitu ya, tapi muncul dari voting dan juga yang di follow up dengan pemaksaan. Jadi gini, selama 100-200 abad pertama itu tidak ada dikenal namanya Trinitas. Itu suatu konsensus. Ini bukan satu ujaran yang mencoba mengagitasi atau provokasi, tidak, Allah. Tapi dia sesuatu yang sudah disepakati oleh sarjanawan Bible bahwa Trinitas konsep yang muncul beberapa abad setelah sepeninggal Yesus. Nah, jika demikian, ini membawa kita kepada satu konsili di daerah Izmir, Turki, di Nicaea tahun 325 Masehi, yang kemudian meluluskan rumusan-rumusan yang kemudian menjadi landasan Trinitas. Itu pun dalam konsili itu semacam muktamar, Ustaz. Itu pun dalam muktamar itu tidak semua uskup bersepakat. Ada satu uskup di antara sekian banyak yang tidak bersepakat, ada satu uskup yang namanya Arius yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir Abdullah bin Arius, kata Ibnu Qayyim Arius saja. Dia menentang tentang rumusan Yesus adalah Tuhan. Nah, dia menentang rumusan Yesus adalah Tuhan. Arius kayaknya dia memandang bahwa Yesus itu istimewa tapi bukan Tuhan. Langsung dipersekusi, karyanya dibakar, gereja-gereja di daerah Timur Tengah itu diwanti-wanti, siapa yang didapati ada kitabnya Arius kita akan bakar dan akan dicabut keuskupannya. Itu artinya Trinitas muncul dari voting dan dari pemaksaan satu hegemoni tertentu yang disponsori oleh Romawi. Akhirnya mereka yang menentang Trinitas itu, mereka tersebar ke Iran, ke Jazirah Utara, kemudian ke Yaman dan juga ke Najasyi, ke daerah Ethiopia. Ya, jadi Trinitas itu adalah satu hal yang baru. Itu yang mau saya katakan. Satu yang baru yang tidak ada dalam generasi emasnya Nabi Isa alaihissalam. Itu ya. Ini perlu dipahami karena satu yang sensitif bagi teman-teman kita umat Kristiani, tetapi kita bisa katakan ya silakan dibuka sejarah gereja atau sejarah bapak-bapak gereja, ini saya akan didapati itu dengan gamblang. Sebelum dilanjut, saya sedikit klarifikasi. Ya. Jadi Trinitas itu, apakah dia keyakinan berdasarkan keyakinan mereka ya, keyakinan yang meyakini bahwa Trinitas itu adalah 3 entitas yang berbeda, kemudian ataukah dia dari 2 ini merupakan perwujudan atau mungkin kasarnya wujud Tuhan yang terbagi menjadi 2 atau 3 gitu, Ustaz? Iya. Jadi awalnya adalah, atau bukan awalnya, salah satu elemennya adalah
Trinitas itu semua umat Kristen itu sepakat bahwa Yesus diciptakan. Itu tubuhnya. Yesus diciptakan Ya. tubuhnya. Ini kita jangan sampai mengatakan Yesus sebagai manusia itu sebagai fisiknya itu Tuhan, bukan. Oh ya, oke. Kristen tidak meyakini itu. Yang Tetap dicipta, Oke. tetapi esensinya itu Yesus itu adalah bukan dilahirkan ya. Ini juga harus diklarifikasi. Mungkin bahasa Inggrisnya generate, yang diadakan dari Tuhan. Oke. Jadi generate from God, dari Bapa gitu. Nah, yang digenerasikan, yang digenerate dari Bapa itulah kemudian berinkarnasi ke dalam daging, dalam manusia. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini artinya bercampur dengan wujud makhluk tadi. iya, betul sekali. Nah, ini artinya ini ada dua Tuhan. Oke. Apabila ada seorang sarjanawan mengatakan bahwa apabila Kristen mengakui bahwa mereka menyembah dua Tuhan, selesai. Masalahnya umat Nasrani tentu mengakui bahwa mereka monoteisme, menyembah yang satu Tuhan. Nah, Mereka tetap mengklaim menyembah satu Tuhan. Monoteis, ya. Nah, ini kan satu hal yang ditolak bukan hanya umat Islam, oleh kaum Yahudi sendiri. Ditolak bahwa mereka bukan monoteis, dalam arti akidah mereka menyelisihi Taurat. Padahal Injil tidak bisa dimaknai tanpa memaknai Taurat. Dan Nabi Isa tidak bisa dimaknai dengan benar tanpa memaknai sunnah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Karena Nabi Isa diturunkan untuk menyempurnakan, membenarkan. Nah, gitu maksudnya. Jangan dipisah-pisah. Oke. Nah, kalau nggak dipisah, berarti kita harus lihat perjanjian lama, Taurat. Dalam Taurat itu tidak demikian. Tuhan dia satu. Ata Adonai Avinu atau Elohim Wahid, Elohim Echad. Satu. Tidak, Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak menyesal. Tuhan tidak berdusta. Tuhan itu satu, tidak terbilang. Itu tentu ini menyelisihi apa yang ada dalam konsep Trinitas. Jadi Kristen sih mengatakan Yesus itu sudah ada berbarengan dengan Tuhan Bapa. Jadi bukan Yesus itu muncul dari pertama Tuhan Bapa dulu baru kemudian Yesus, tidak. Itu bid'ah bagi mereka. Bahkan yang menganggap itu dianggap sebagai sesat. Jadi Yesus bukan Tuhan Bapa dulu baru Yesus, tapi mereka menganggap ada secara bersama sejak dulu. Bahkan kata-kata sejak dulu atau sebelum sesudah itu nggak relevan. Tidak ada kata sesudah, tidak ada kata sebelum. Pokoknya Yesus itu sudah ada bersama gitu. Dalam awal itu sudah ada. Itu kan dua Tuhan. Iya, karena agak sulit sebenarnya, kayak kontradiksi. Mengklaim bahwa monoteis, sementara dalam faktanya itu ada 3 gitu. Betul sekali, Ustaz. Nah, cara mereka menjelaskannya, berargumennya seperti apa dan bagaimana? Iya. Mereka suka menggunakan permisalan seperti es, air. Namanya air, ketika sudah menjadi es, sedang membeku menjadi es, setelah menguap menjadi uap. Jadi es, air, dan uap itu sebenarnya sama saja, cuma beda gitu. Atau semisal itu ya, beda gitu ya. Atau apa ya? Ini telur, ini cangkang, ini telur isinya putih telur, ini kuning telur, ini cangkang telur. Ini kan juga satu bagian dari telur. Semuanya namanya telur gitu ya. Nah, padahal beda. Padahal telur ya satu entitas tersendiri, cangkang juga memiliki, dan seterusnya. Mereka ini tidak semuanya paham terhadap Trinitas, dan tidak semuanya itu dapat menjelaskan dengan baik gitu ya. Dan ini diakui oleh para bapak gereja sendiri, oleh para pendeta sendiri. Tapi yang sebenarnya yang membuat mereka tersinggung, ya, yang berpotensi membuat mereka tersinggung, yang sensitif adalah mempertanyakan penyaliban Yesus. Seorang Kristen boleh saja meragukan Trinitas, atau seorang Kristen boleh saja meragukan tentang hal-hal yang lain, tapi tidak boleh bagi umat Kristen untuk meragukan penyaliban Yesus. Makanya ketika mereka digugat atau dipertanyakan tentang penyaliban Yesus, mereka sangat emosional.
Nah, Trinitas ini suatu hal yang memang sulit dijelaskan dan diakui oleh bapak-bapak gereja. Mereka dan sendiri memang udah kesulitan untuk menjelaskan. Ya, betul sekali. Dan Nah, dia dari sisi kita ini, Ustaz, kira-kira untuk melawan argumentasi seperti itu gimana konsep Trinitas itu? Trinitas itu. Pertama, bantahan sederhana lah mungkin ya, yang lebih bisa dijangkau oleh nalar. Yang terjangkau oleh nalar dan dapat diakses oleh kebanyakan orang adalah tidak ada satupun dalam Injil Sinoptik Markus, Matius, Lukas, bahkan dalam Yohanes yang mengatakan sembahlah aku. Atau artinya ajakan menyembah Yesus. Iya, Okay. Tidak ada. Tidak ada sama sekali dalam Injil kanon dan juga Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Oke. Dan bagaimana bisa Yesus melupakan bagian itu, sedangkan penyembahan terhadap dirinya itu kan akidah. Ya. Akidah harusnya sentral, gamblang dan berulang-ulang. Berulang-ulang, betul. Nah, tapi di sini tidak ada satu isyarat yang halus sekalipun, kata sarjanawan Bible di Barat itu tidak ada. Bagaimana mungkin satu elemen sentral dalam teologi Kristiani, yaitu Trinitas dan juga ketuhanan Yesus, tidak disebutkan secara gamblang. Itu sih Ustaz. Jadi itu saja sudah membuka banyak pintu penelusuran. Dari mana? Itu aja sih. Kembali kepada kitab suci aja. Baca, nanti insya Allah kan. Itu dia. Satu. Yang kedua, umat Kristen itu beriman juga terhadap perjanjian lama, Ustaz. Kan perjanjian baru buat Kristen, perjanjian lama buat Yahudi. Mereka wajib beriman kepada perjanjian lama. Nggak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Di perjanjian lama itu tidak ada tentang Tuhan itu menjadi manusia, atau Tuhan itu disalib, atau Tuhan itu memiliki rupa-rupa, tidak ada. Nah, itu dua hal. Itu dua hal yang dapat mereka telusuri, yang mereka dapat akses dekat dengan mereka sendiri. Kalau emang nggak mau membuka Al-Quran, ya udah baca dulu. And then check yourself apakah itu membersamai nalar dan fitrah bahwa Tuhan itu tiga. Tapi mereka memang mengakui dan mengafirmasi perjanjian lama itu ya. Mereka harus itu. Harus, meskipun akhirnya karena mereka harus untuk berkomitmen terhadap perjanjian lama, tapi ternyata perjanjian lama banyak yang tidak membersamai apa yang mereka yakini dalam perjanjian baru. Akhirnya mereka menggunakan takwilan-takwilan yang metaforik. Oh, ada takwil-takwil juga. Sangat ada, membawa makna-makna itu ke dalam makna. Oh, ini untuk Yesus, ini untuk Yesus. Misalnya Adam atau peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga menggambarkan Yesus. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam juga ini untuk Yesus. Jadi semua itu dibawa kepada penggenapan nubuat Yesus. Jadi di sana ada istilah literal juga dengan metafor ya. Justru itu berawal dari dualisme yang disematkan kepada ahli kitab. Nah, makanya ketika disematkan kepada Islam itu tidak kompatibel dan tidak relevan. Islam tidak memiliki masalah antara tekstual dan kontekstual. Para ulama itu sudah ketika menafsirkan itu sudah satu aksioma bahwa jelas saja ada yang saatnya kita literal dan kontekstual dalam arti sesuai dengan ayat-ayat lainnya, sunnah, perkataan sahabat dan seterusnya. Nah, literal, fundamental, kontekstual, liberal itu adalah penyematan terhadap Bible sendiri. Karena Bible sendiri memiliki beberapa inkonsistensi yang perlu ada intervensi pisau bedah dari luar Kristen sendiri. Filsafat, hermeneutika. Adapun Al-Quran di Islam tidak perlu perangkat-perangkat di luar itu. Bahasa Arab yang jelas, hadis-hadis Nabi, kesepakatan para ulama itu sudah cukup. Tidak perlu mengambil-ngambil pisau-pisau bedah dari luar itu. Masya Allah, sangat menarik Ustaz. Tadi Ustaz sempat menyinggung persoalan penyaliban Yesus ya. Nah, mungkin saya mau sedikit korek-korek. Itu seperti apa sih keyakinan mereka? Kenapa Yesus itu harus disalib dalam keyakinan mereka? Apa urgensi dari sisi teologis mereka? Richard Elliot Freeman dalam bukunya Who Wrote the Bible kalau tidak salah, atau sarjanawan Bible terkemuka lainnya mengatakan bahwa jika tidak ada penyaliban, tidak ada Kristen. Ini Kristen versi jika tidak ada penyaliban, tidak ada gunanya iman Kristen. Kenapa? Karena begini, Ustaz. Keyakinan bahwa Yesus mengorbankan dirinya
di tiang salib demi menebus dosa-dosa anak Adam, redemption, itu adalah kristologi yang paling pokok. Ajib. Paling pokok. Anu. Sehingga ketika Yesus telah mengorbankan dirinya menebus dosa anak Adam, maka you are all forgiven, kalian semua diampuni. Jadi ini disebut sebagai justifications by faith alone. Kalian terselamatkan hanya dengan beriman bahwa Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa anak Adam. Itu iman. Tapi itu Kristen versi siapa? Itu Kristen versi Paulus. Adapun Kristen versi Hawariun, kalau kita lihat dalam banyak di kitab Apokrifa, Kristen yang versi Hawariun adalah keselamatan itu ada pada taubat, sedekah, tauhid tentunya, dan juga kembali kepada hukum Taurat. Nah, ini dua hal yang berbeda. Qadarullah yang menjadi mainstream pada saat ini adalah justifications by faith alone, atau kalian selamat jika hanya cukup mengimani Yesus juru selamat mati di tiang salib untuk dosa anak Adam, menebus dosa anak Adam, selesai. Nah, ini poros dari kristologi Kristen, teologi Kristen, di mana tidak ada keselamatan bagi seorang pun kecuali dengan meyakini itu. Bahkan kata Ustaz tadi masih lebih urgent, lebih mendasar daripada Trinitas itu sendiri. Penyaliban itu lebih esensial ketimbang Trinitas. Ya, oke. Nah, sebab itu pokok dari iman Kristen. Adapun dalam Nasrani sebelum itu, ya keselamatan itu adalah sembahlah Tuhanku, kata Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam. Kemudian bertaubat, teshuva itu taubat, karena saat itu konteksnya Injil diturunkan, wahai Bani Israel, kamu sudah meninggalkan Taurat, mentahrif, makan harta yang batil, dan membunuh para nabi, ayo tobat. Itu intinya, Injil tuh. Bukan berarti di Injil nggak ada hukum, ada, tapi umumnya Injil itu adalah kayak tazkiyatun nafs. Hukumnya tetap Taurat, merujuk pada Taurat, tapi dia untuk membersihkan. Itu. Nah, tobat, tauhid. Kalau Paulus tidak. Yuk kita beriman aja bahwa Yeshua itu telah mati di tiang salib, disalib untuk menebus dosa anak Adam, and then you are safe, dan engkau semua selamat. Nah, dari penjelasan Ustaz tadi bahwa ada perbedaan antara ajaran Hawariun dengan Paulus ya. Itu artinya kan berarti sudah terjadi distorsi di sana ajarannya. Nah, kira-kira kalau berdasarkan penelusuran sejarah, itu sejak kapan terjadinya distorsi itu? Apakah memang di era Paulus yang Ustaz sebut tadi, atau ada tokoh lain yang mempelopori perubahan itu, ajaran itu? Iya, pertanyaan bagus sekali. Jadi ma'alaihim atau jadi Nabi Isa alaihissalam pernah berkata bahwa aku menjadi saksi atas mereka selama aku di tengah mereka. Ketika kewafatan aku, maka engkaulah yang qorib, yang dekat pada mereka dan mengawasi mereka. Artinya gini, sepeninggal Nabi Isa alaihissalam terjadi perpecahan. Perpecahan itu ditengarai oleh saat ada segolongan. Ini di era beliau. Iya, beliau. Setelah sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, nggak jauh setelah sepeninggal Nabi Isa, ada yang mau membawa Kristen itu untuk bangsa selain Yahudi. Kita tahu bahwa bangsa Israel. Kita tahu bahwa Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, ada yang mau membawa keluar dari Bani Israel. Nah, kemudian terjadi perselisihan. Bagaimana ini? Apakah seorang non-Bani Israel harus dikhitan? Apakah harus mengikuti hukum Taurat? Atau tidak? Nah, di sini terjadi perselisihan. Nah, di sini Rasul Paulus, kata mereka, itu berselisih dengan Yakobus atau Yakov Hasadik. Dia seorang tokoh Hawariun yang teguh untuk memegang ajaran Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Yakob ini masih murni ya? Iya, dia mengatakan tidak. Siapa yang mau mengikuti Nabi Isa harus mengamalkan Taurat. Dalam arti harus dikhitan, tidak boleh makan babi. Kata pro sana, ya kalau gini nggak bisa tersebar di kalangan Yunani dan kalangan asing. Akhirnya sampai sekarang umat Kristiani boleh makan di yang oponen tadi itu siapa? Paulus.
Ya, ketemu sama Yakub tadi. Iya. Yakobus. Ya, padahal Paulus tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, sedangkan orang-orang di sekeliling Yakobus para Hawariyun yang sanatnya yang ketemu Nabi Isa alaihissalam. Di situ awal ininya. Ya, distorsinya. awal situ. Dan Rasul Paulus ini mengatakan dalam Perjanjian Baru, Injilku ini, dia mengatakan Injilku, my gospel, Injilku gitu. Bukan tidak diturunkan dari manusia. Nah, dia nyindir sama golongan yang di Yerusalem itu, Yakobus itu. Nah, artinya ada perpecahan terhadap sejauh mana mereka yang mau memeluk agama Kristen gitu ya, mengikuti Taurat. Sejauh mana pengikutan Taurat itu wajib bagi mereka yang mau memeluk agama Kristen. Kalau yang kubunya Hawariyun wajib, karena Taurat itu tidak dinasah. Dalam Matius juga sebutkan, Matius 6, jangan menyangka aku diutus untuk menghapus hukum Taurat. Tidak satu titik pun, noktah pun aku menghapus hukum Taurat. Nah, Usot di kolima baina yadai mina Taurah kan dalam Al-Quran juga. Nah, tapi golongan Paulus ini ingin berangkat dari pakam itu agar Kristen itu lebih diterima, atau mungkin Paulus punya kecenderungan dia seorang yang dekat dengan filsafat Yunani. Kalau dia mengadopsi Taurat ke dalam teologinya, tidak akan kompatibel dengan Yunani. Nah, makanya kita dapati bahwa Injil Yohanes itu Injil yang paling Yunani, dan sudah jadi konsensus. Saya katakan sudah menjadi konsensus bahwa Paulus begitu terpengaruh dengan konsep Yunani. Ya, termasuk kerumusan anak Tuhan. Ya, itu sudah ada sebelum Nabi Isa pun sudah ada di Babilonia, Mesopotamia, Mesir, Yunani, Romawi, bahwa Tuhan punya anak itu konsep pagan yang kuno. Ya, ini suatu konsensus sejarah dan konsensus biblikal, bahwa konsep itu sudah ada dan ada kemungkinan Paulus mengadopsinya. Paulus ya. Ya. Nah, untuk kalau kita menyebut istilah perjanjian baru saat. Ya. Apakah dia konotasinya kembali kepada kitab yang ditulis oleh Paulus tadi, yang bertentangan dengan Yakobus yang ditulis oleh Hawariyun, yang direpresentasikan oleh Yakobus, atau dia campuran antara ini dengan yang satu itu? Bagus sekali. Perbedaan antara itulah perjanjian lama dengan baru. Apa yang ditulis oleh Paulus itu tidak ada, sekitar 13 atau 14 lah. Itu pun nggak semuanya dianggap otentik. Sebagian mengatakan hanya 7 yang ditulis Paulus, tetapi itu bukan apa yang kita sebut dengan Injil kanon. Misalnya Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Nah, itu berbeda. Ya. Surat-surat Paulus, Korintians gitu ya, atau ya, dan semisalnya itu ada yang ditulis Paulus. Tapi yang menariknya adalah bahwa di Injil yang 4 itu tidak ada Injil yang 3 ya, sinoptik ya. Sinoptik itu Markus, Matius, Lukas. Nah, 3 ini sangat berbeda dengan Injil Yohanes yang ditulis oleh, atau yang sangat Paulian. Jadi yang berbau-bau Paulian itu yang Yohanes. Yang 3 ini tidak, gitu ya. Nah, ini kenapa beda sendiri, gitu. Nah, yang 3 ini banyak yang persamaannya, ini beda sendiri. Nah, itu jadi tidak semua, gitu Ustaz. Nah, ya demikian. Jadi hanya beberapa saja yang ditulis oleh Rasul Paulus. Artinya tetap saja ada hal-hal yang mungkin benar, ya. Ada juga yang memang batil gitu. Betul. Ada yang makanya itu tercampur antara ya, makanya ditegur oleh Allah, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan ayat semisalnya cukup banyak. Itu tercampur dalam Alkitab itu, kebaikan, kebenaran dan juga kebatilan, dan ada sesuatu yang memang tidak ada acuannya karena dibiarkan oleh Nabi. Karena yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir, dan banyak yang kami biarkan yang tidak bermanfaat jika kami jelaskan, kata Ibnu Katsir. Ya, ada. Nah, makanya memang syubhat kalau dikatakan kita seorang itu membuka Alkitab atau Taurat, Injil. Memang ada syubhat kalau memang yang bersangkutan belum terlalu kenal dengan apa yang telah disiapkan ulama.
ya, misalnya tadi tentang menyikapi persamaan, menyikapi perbedaan, menyikapi apa-apa yang tidak disebutkan, gitu ya. Karena itu kata Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin dan banyak para ulama yang berfatwa bahwa boleh saja kita mempelajari Injil, Taurat, selama tujuannya untuk mengunggulkan Al-Quran di atas kitab-kitab itu, menjelaskan kebatilannya, dan juga menjelaskan bahwa ada persamaan gitu. Jadi benar kata Ustaz Ustang, ada persamaan, ada perbedaan. Itu ada dalam. Jadi nggak semuanya batil. Tadi ada poin terkait varian kitab suci yang dalam umat Kristen itu. Itu ada berapa, Ustaz? Tadi ada Matius dan seterusnya. Itu mungkin bisa disebutkan. Dan yang mana yang paling otoritatif bagi orang umat Kristen sendiri? Ya. Secara umum yang paling otoritatif adalah yang tadi, yang Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes, dan juga tentu sekian puluh kitab lainnya, 27 kitab ya, atau 30, tergantung denominasi. Ada yang kalau gereja Ethiopia ada yang sampai 60 sekian ya. Tapi yang jelas seluruh perjanjian baru itu adalah kanon. Nah, tapi kita harus ingat bahwa ada kitab-kitab yang mereka anggap sebagai kitab yang tidak resmi atau bahkan palsu, yang justru di dalamnya banyak yang membersamai dengan Al-Quran, gitu ya. Jadi kita tidak mengikuti konsensus Bapak gereja mana yang palsu, mana yang asli, karena itu bukan hasil dari kesepakatan tapi hasil dari voting tentang kanonisasi itu. Makanya saya juga menulis satu buku yang berjudul Maryam dan Keluarga Imran. Di situ saya tampilkan kitab-kitab apokrifa yang disembunyikan, yang justru di situ banyak yang membersamai Al-Quran. Misalnya bayangkan kisah Nabi Isa alaihissalam berbicara dalam fil Mahdiyah wa Kahlan. Dalam buayan itu ada dalam kitab apokrifa yang disembunyikan itu. Apokrifa itu apa, Ustaz? Apokrifa itu kitab yang disembunyikan, yang tidak resmi, yang rahasia. Yang rahasia. Ya. Nah, itu ada. Terus kisah tentang Nabi Isa alaihissalam membentuk burung dengan disembunyikan karena bertentangan dengan. Ya. Jadi itu satu keputusan yang sepihak sebenarnya. Ya, yang boleh. Jadi penetapan kanon mana yang resmi tidak itu hasil perseteruan. Nah, yang menang itu yang menentukan, gitu loh. Bukan hasil runding terus ijma sepakat, bukan. Nah, itu. Dan banyak sekali di kitab apokrifa itu tentang pohon kurma, Yesus, Nabi Isa alaihissalam, kelahiran Nabi Isa, Maryam menggoyangkan pohon kurma. Itu tidak ada dalam kitab resmi, tapi ada dalam apokrifa. Atau Yesus, Nabi Isa membentuk anak burung dari tanah liat dengan izin Allah. Itu juga ada dalam apokrifa, tapi tidak ada dalam hal ini. Nah, ini Al-Quran luar biasa. Kita akan menggugah kita, ayo cari literatur itu, dalami. Misalnya engkau akan mendapati kebenaran Al-Quran dalamnya. Yang terakhir, Ustaz, di dalam Kristen itu kan juga ada sekte-sekte ya. Bahkan saya pernah dengar bahwa di kalangan mereka memang ada sekte yang secara konseptual itu muwahhid ataupun monoteis. Nah, benar nggak itu, Ustaz? Dan mereka sekte apa namanya? Untuk dikatakan sebagai muwahhid saya tidak menyarankan, karena hanya Islam saja yang mentauhidkan Allah dengan benar. Tapi kalau muwahhid dalam arti monoteisme, ya. Jadi ada beda antara tauhid dengan monoteisme. Kalau tauhid itu memiliki syarat yang sangat lengkap, syarat yang sangat spesifik. Ada 7 atau 9 kata para ulama. Adapun monoteisme itu agak longgar. Cukup menyembah satu Tuhan, itu sudah dianggap sebagai monoteisme. Ya, kita katakan monoteisme, betul sekali. Ada Kristen itu yang memang menolak Trinitas. Ada. Itu namanya Unitarian. Ya. Saya mengutip Dr. Bart Ehrman bahwa kalau kita takjub dengan banyaknya strain atau sekte Kristen saat ini, ketahuilah, kata Dr. Bart Ehrman, di zaman Nabi Isa lebih banyak daripada ini. Di zaman Yesus, setelah peninggal Yesus ya, 1-2 abad, lebih banyak varian Kristen dibanding hari ini. Padahal sekarangnya udah banyak ya. Oh, udah banyak banget. Ya. Tapi di zaman itu masih lebih banyak. Lebih banyak. Saya dengar podcast ini sebulan yang lalu dalam podcastnya Dr. Bart Ehrman. Nah, seorang sarjanawan Bible yang masyhur di dunia. Dia mengatakan sendiri. Dan Kristen, orang Kristen. Ya. Jadi intinya ada. Unitarian itu beberapa hal mereka menolak Tuhan Trinitas. Ya. Bahkan ada yang juga menolak penuhanan Yesus. Di wilayah mana?
Kalau dulu abad 19, 18, 17, 16 itu ada di Inggris. Di Inggris. Karena pengikut Arius yang tadi kita bahas itu, Arius itu yang menolak penuhanan Yesus, itu kemudian setelah dipersekusi mereka ada yang ke Eropa, ke Gaul, ke Jerman. Mereka berlindung dari persekusi Bizantium saat itu. Nah, boleh jadi kemudian berkembang di Inggris. Mereka Unitarian. Ya. Dan mereka bukan sangat ya, lebih respect kepada Islam saat itu dibanding Kristen-Kristen yang lain. Karena kesamaan itu dia. Pertanyaan paling terakhir, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Di zaman Nabi Isa itu, apakah memang ada penulisan Injil atau enggak? Oke. Penulisan inilah, firman-firman Allah SWT. Ya. Tingkat literasi di Palestina itu di bawah 11%. Ya, kita katakan bahwa hampir sama ya, sedikit banyak bahwa mereka juga ada yang umi. Nabi Isa itu murid-muridnya banyak kan tidak bisa menulis. Tapi kenapa ketika misalnya muncul Injil-Injil itu kok dengan konsep Yunani yang sangat sophisticated, yang sangat modern, bagaimana itu bisa ditulis oleh murid-muridnya yang tidak bisa menulis? Satu. Yang kedua, Injil pertama itu muncul setidaknya 40 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Ada lagi Injil yang munculnya 75 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat. Kenapa harus menunggu selama itu? Kenapa nggak langsung aja kayak kaum muslimin langsung ditulis? Bahkan Rasulullah SAW masih hidup, mereka ada yang menyalin. Kata para sarjanawan Bible, sebenarnya ada yang disalin tapi diberangus. Ada yang disalin? Ada. Berarti murid-murid Nabi Isa ini mereka nulis? Iya, pasti jelas. Itu satu hal yang naluriah bagi seorang pengikut, bagi kaum yang mengikuti seorang Nabi, pasti menulis. Ingat, Palestina itu bukan bangsa yang umi, dalam arti tidak seperti bangsa Quraisy. Artinya secara bangsa memang di bawah 11%, ya, tapi tradisi menulis masih ada juga, masih ada. Dan tapi diberangus. Makanya ada jeda 50 tahun, 60 tahun sebelum Injil pertama muncul. Oke. Nah, itu bisa ditelusuri dengan hipotesis Q hypothesis. Nah, ini panjang lagi, tapi intinya para sarjanawan di Barat itu menyusuri bahwa Injil pertama itu ada, namanya Q, Injil Q, Quelle, yang artinya sumber dalam bahasa Jerman, tapi fisiknya nggak ada. Cuman kita bisa tahu bahwa Injil itu ada ketika menyandingkan antara intertekstual Injil Matius, Lukas, dan Matius, Lukas, dan Markus. Dan kata sarjanawan Bible, mereka sepakat, sebuah konsensus, saya katakan aja konsensus ya. Dalam narasi Injil Q, tidak ada penyaliban, tidak ada penuhanan Yesus. Nah, boleh jadi Injil Q ini Injil yang original. Original. Ya. Dari mana sumbernya? Itu kan dibakar tadi awalnya. Ya. Contoh begini, Ustaz. Ada 3 hal misalnya. Saya, Ustadz Rustang, dan Ustadz Ridho. Saya sama Ustadz Rustang, oke, ada 4 orang. Ustadz Rustang, Ustadz Ridho, saya, dan Ustadz Idrus ya. Kita berdua mau mengutip. Saya sama Ustadz Rustang mengutip Ustadz Ridho. Yeah. Terus saya juga kita berdua mengutip Ustadz Idrus. Nah, kutipan yang sama, Ustadz Rustang dan saya mengutip dari Ustadz Ridho, dapat dilacak nggak? Dapat dong. Nah, ini Ustadz Rustang sama Ustadz Wisnu mengutip dari Ustadz Ridho. Ya, oke. Sekarang kita cek, ada nggak Ustadz Ridho? Ada. Oh ya udah. Tapi ada penukilan ana dan antum yang tidak ada dalam Ustadz Ridho, tapi kita sama menukil gitu. Dari mana coba? Nah, itu hipotesisnya itu. Kita menukil sesuatu yang tidak ada dalam Ustadz Ridho. Berarti ada sumber lain selain Ustadz Ridho. Ya. Nah, sumber ini tidak ada fisiknya. Betul. Tapi berdasarkan penukilan kita, berdasarkan paralel dari penukilan Ustadz Wisnu dengan Ustadz Rustang, ini diambil dari sumber yang sama tapi bukan Ustadz Ridho. Nah, ya, tapi isinya sama. Isinya sama. Oke. Nah, itu yang dianggap sebagai Q. Nah, ini luar biasa. Dalam Q itu tidak ada penyaliban, tidak ada narasi, tidak ada high Christology, tidak ada penuhanan Yesus dan seterusnya. Tapi fisiknya nggak ada. Tapi secara intelektual bisa ditelusuri. Nah, ini satu konsensus di tengah sarjanawan Bible.
Dan dengan berlalunya waktu, Ya. akhirnya terjadi banyak sekali perubahan. Oh ya, iya, jelas sekali. Perubahan itu secara gradual dan semakin kompleks. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, Ya, Jazakumullah khairan. Sampai ketemu lagi insya Allah. Ya, insya Allah.